Shalom Jemaat GPDI Eleos dan GPDI Kanaan yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang yang indah ini. Walau kita masih ibadah online, kita tetap mau siapkan hati kita dan mau terfokus akan Dia. Kita angkat satu pujian yang berkata, sungguh indah.
Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena sungguh besar kasih-Mu terhadap hidup kami, sehingga kami masih ada sampai pada saat ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami sepanjang minggu ini. Baik kami sengaja ataupun tidak sengaja, Engkau yang menguduskannya Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi saat ini. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apapun yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya, semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali pada siang hari ini dalam ibadah kita pada Jemaat GPDI Eleos dan Jemaat GPDI Kanaan. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menjadi bahagian kita, sehingga saya yakin dan percaya sampai saat ini Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya sekalipun kita ada di rumah masing-masing, kita sudah mempersiapkan diri untuk kita bisa beribadah, dan lewat ibadah kita, lewat firman Allah yang kita dengar, dan kembali membaharui kita, memberi kita kekuatan dan kesanggupan untuk melangkah pada hari-hari ke depan. Haleluya. Mari kita buka bersama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab atau buku Kolose pasal 2 ayat 7. Kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 7. Saya akan bacakan di dalam nama Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Tentu ayat-ayat ini yang sudah sering kita dengar, tapi saya ingin memberikan penekanan di sini, yaitu keteguhan kita mengiring Tuhan. Ya, dari ayat ini saja kita baca bahwa di dalam firman Tuhan yang kita baca, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Rasul Paulus menggambarkan di dalam firman Tuhan ini bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tentu kalau kita berbicara tentang akar, digambarkan atau menjadi analogi di sini yaitu tentang pohon atau tanaman yang mempunyai akar, dan tentu dari kita lihat dari akarnya yang baik, maka pohon tersebut akan ada pertumbuhan yang baik. Tentu ini menjadi juga gambaran buat kita gereja Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita dibentuk di dalam Tuhan, kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, maka otomatis kehidupan rohani kita menjadi kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang punya progres, tentu ada pertambahan. Haleluya. Kita selalu berdoa, tentu selalu ada pertambahan, ada penggandaan, ada pelipat gandaan yang Tuhan berikan bagi kita mungkin secara pribadi, secara keluarga, apalagi kita secara gereja Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih untuk kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya, digambarkan seperti pohon yang berakar. Berikutnya dikatakan sini, yang kedua ya katakan setelah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kedua, pertama tadi saya sudah katakan digambarkan seperti pohon yang berakar. Kedua,
bangunan. Kita tahu bersama bahwa tentu sama-sama kita mengerti bangunan itu ditentukan kalau dia kuat, diterpa dengan apapun dia akan menjadi kuat, asalkan dasarnya itu benar. Kita mengerti, kita tahu bersama sebagai anak Tuhan, dasar kita adalah dasar di dalam Yesus Kristus. Kita dibangun di dalam Yesus Kristus. Dia adalah batu penjuru kita. Dia adalah batu karang kita yang teguh, tempat perlindungan kita. Makanya kalau kita dibangun di dalam Tuhan, tentu digambarkan oleh Rasul Paulus di sini bahwa dibangun di dalam Dia. Haleluya. Kita mau dibangun tentu, dan kalau dibangun di dalam Tuhan, maka ada proses, ada pembentukan Tuhan yang sering kali setiap khotbah saya katakan bahwa mengiring Tuhan bukan berarti enak-enak aja. Mengiring Tuhan kita harus melewati yang namanya proses. Pembelajaran dari Tuhan memang sakit bagi daging kita. Tapi kita harus lewati itu supaya kita menjadi satu bangunan yang kokoh. Ya, bukan sampai di situ bangunan yang kokoh, tapi menjadi bangunan yang indah di pemandangan Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah berakar, maka saatnya kita dibangun di dalam Tuhan. Ada proses. Ya. Ada hal-hal yang perlu mungkin Tuhan kikis dari kehidupan kita. Karena banyak kali mungkin tidak bisa kita pungkiri. Ada masalah, ada ujian, ada tantangan yang kita harus hadapi untuk menjalani proses kehidupan ini sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan harus melewati apa yang namanya pembelajaran dari Tuhan. Ya. Kita ingat bersama begitu kita ingat bahwa firman Tuhan saya juga beberapa waktu yang lalu tentang gereja perjanjian lama. Orang Israel ya, dibawa Tuhan di padang gurun yang harus berputar-putar. Ya, di sana Tuhan melihat hati mereka, ketaatan mereka. Menjadi anak Tuhan harus ada penundukan diri. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan mau merestorasi, memulihkan kita kalau kita tidak mau dibentuk Tuhan, tidak mau diubah oleh Tuhan, ya. Menjadi bangunan yang indah tentu. Kalau kita lihat seorang pekerja untuk membangun satu bangunan, ada proses. Ya. Mungkin kalau bangunan itu bisa berbicara, dia akan berkata sakit, karena harus dibersihkan. Ya, kalau pakai ada tembok-tembok yang tidak licin, harus dibersihkan, harus dibuat seperti supaya di pemandangan atau yang pemilik rumah itu melihat indah bangunan tersebut. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Begitupun kita dibangun di berikutnya, hendaklah kamu bertambah teguh. Ini menjadi penekanan saya pertama yang tadi, bahwa kita berbicara tentang keteguhan iman, tidak gampang tergoncangkan, ya. Tidak gampang terpengaruh, lebih mungkin tepat yang saya katakan itu dari lewat pelayanan pada saat ini, tidak gampang terpengaruh. Ya. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak berakar, tidak dibangun, maka kita akan menjadi jemaat Tuhan yang gampang dipengaruhi. Yuk ikut hal-hal yang tidak berkenan, kita ikut. Tapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, mengikuti prosesnya Tuhan seperti digambarkan, dibangun di dalam Tuhan, maka ayat selanjutnya dikatakan kamu bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh dalam iman. Ya, sudah belajar tentang iman, Ibrani pasal 11 ayat pertama, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah fondasi kita untuk dibangun di dalam Tuhan. Haleluya. Tentu bukan iman yang gampang diombang-ambingkan. Bukan iman yang tidak mau diproses Tuhan. Ada progres kalau mau menjadi anak Tuhan. Ada perubahan. Hal-hal yang lama kita tinggalkan. Dan yang muncul adalah hal-hal yang dibaharui oleh Tuhan. Haleluya. Dibangun, ya, di dalam dasar iman yang teguh, bertambah teguh di dalam iman. Dan berikutnya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sudah pasti,
Kehidupan anak Tuhan yang saya sudah gambarkan tadi seperti pohon. Pohon itu dari pertumbuhannya kita lihat kalau dia baik, tentu akarnya juga baik. Karena akar itu berfungsi untuk meresap setiap makanan, nutrisi yang ada di dalam tanah untuk masuk, untuk diambil oleh pohon itu supaya pohon itu menjadi bertumbuh baik. Begitupun dengan kita anak Tuhan. Ada hal-hal yang baik yang tentu lewat firman kita membaca firman Allah, kita berdoa, maka ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Begitupun dengan satu bangunan menjadi bangunan yang indah harus melewati, katakanlah, hal-hal yang mungkin, kenapa ya ini? Saya Tuhan sudah jadi anak Tuhan kok banyak ujian, ada tantangan, ada penyakit, ada sakit penyakit yang datang saya. Sementara saya hamba Tuhan yang setia, anak Tuhan yang setia, saudara yang kesetiaan, tidak cukup hanya sampai di situ. Tuhan minta totalitas dari hidup kita, jangan bergeser dari iman. Hidup kita diwarnai dengan ucapan syukur. Haleluya. Masa-masa pandemik ini yang Tuhan minta dari kita tidak lain kita mengucap syukur. Haleluya. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, siapapun kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita tidak mau terombang-ambing oleh apapun yang datang, godaan apapun yang datang yang membuat supaya kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai oleh godaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya simpulkan sedikit bahwa ada akar, ada pertumbuhan, ada buah. Artinya ada hal-hal yang seperti awal tadi, ada progres, ada pertambahan dalam hidupmu dan hidup saya menjelang Tuhan datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan. Berikutnya saya ambil sedikit, coba kita lihat Kolose 1 ayat 23 saja, saya bacakan. Kolose 1 ayat 23 berkata begini, kita mundur satu dari pasal 2 ini pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Ini lagi ya, puji Tuhan. Untuk kita jangan terombang-ambing, untuk kita teguh, untuk kita jangan bergeser. Maka ayat ini berkata, sebab itu kamu harus bertambah teguh, bertekun di dalam iman. Haleluya. Ya, bertekun. Ketekunan tentu selalu menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Kedua, tetap teguh dan tidak tergoncang. Nah, seperti ya tadi kan, ada bangunan yang dibangun menjadi bangunan yang baik, yang layak untuk dipakai, yang layak untuk ditinggal, tentu dasarnya harus kokoh. Ya, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, ini lagi. Sentral kita adalah Tuhan Yesus, fokus kita adalah Tuhan, dan inilah Injil itu. Firman Tuhan adalah isi hati sendiri, Tuhan sendiri. Kalau kita mau perkenanan Tuhan menjadi bahagianmu, menjadi bahagian saya, banyak baca firman Allah. Dari firman Allah ini akan mengubah hidup kita, mengubah karakter kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan berikutnya yang disebut di sini di dalam pasal 1 ayat 23 dalam kitab Kolose ini, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, kiranya firman Allah yang saya tidak perpanjang, tapi mengingatkan kita kembali sebagai anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi gereja Tuhan yang tidak gampang diombang-ambingkan. Artinya ada keteguhan iman. Percaya saudara, kita melewati setiap masa-masa yang sukar ini, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan kita. Mari tetap dekatkan diri kepada Tuhan, ambil banyak nutrisi yang terdapat dalam firman Allah, sehingga pertumbuhan rohanimu menjadi pertumbuhan rohani yang baik, tentu mengarah kepada Tuhan. Kalau kita hanya lihat manusia, saudara,
kita bisa kecewa, kita bisa gampang tawar hati, kita bisa gampang meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita lihat Tuhan yang memanggilmu adalah Tuhan yang setia, yang akan tetap menyertaimu mulai saat ini, besok, bahkan sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang saya bisa bawakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Meteraikanlah itu dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau adalah guru kami. Engkau menerangkan itu dalam hidup kami, untuk kami berakar di dalam Tuhan, untuk kami dibangun di dalam Tuhan, untuk kami bertambah teguh di dalam Tuhan yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun. Hamba-Mu berdoa, kuatkan jemaat GPD Eleos, jemaat GPDI Kanaan, mulai dari yang lanjut usia, orang tua, pemuda remaja sampai anak-anak balita, diberkati oleh Tuhan, disehat-sehatkan oleh Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang Tuhan sedang bekerja, biar mereka bekerja dengan segenap hati, dan Tuhan menyertai umat-umat-Mu. Cukupkan semua kebutuhan khususnya di masa-masa pandemik ini, umat-umat-Mu dalam perlindungan Tuhan, karena Engkau Gembala kami yang baik. Engkau membaringkan umat-umat Tuhan dalam rumput yang hijau, dalam pemeliharaan-Mu, dalam penjagaan-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Yang sakit di dalam nama Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tanamkan firman Allah di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami pada saat ini. Mari saudara, arahkan pandangan pada Tuhan. Kita berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kecintaan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan di dalam kekuatan Roh Kudus akan menyertai-Mu, akan memberkati-Mu dan melindungi-Mu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.